Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Tempat Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saat Anda mungkin masih ragu ke rumah sakit karena pandemi COVID-19. Pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv atau Anda bisa berkonsultasi langsung dengan dokter. Menghubungi kami melalui sambungan telepon di 021 5366 0500. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan dokter spesialis anak, Dr. Sandi Nugraha. Selamat pagi, Dr. Sandi. Selamat pagi, Mas Timothy. Selamat pagi, pemirsa Sapa Indonesia Pagi. Sehat terus dok, dalam bertugas dok. Alhamdulillah. Dokter, saya langsung saja ke sejumlah pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami melalui Instagram. Yang pertama ini dari @bangad96. Dokter, anak saya berumur 8 tahun, sering mengeluh sakit perut sampai ke dada. Sudah pernah diperiksa ke dokter dan katanya ini asam lambung dan sering kambuh sehabis minum susu coklat. Nah, apakah jika terkena asam lambung tidak boleh minum susu coklat, dok? Baik, terima kasih. Pertama, kalau anak umur 8 tahun mungkin sekilas didiagnosa asam lambung harus saya evaluasi lagi. Yang pertama, gimana jadwal makannya, Mas? Makan pagi, makan siang, makan malam, begitupun juga dengan snack dan pemberian susunya. Apakah rutin gitu ya dok ya? Ya, apakah jadwalnya itu rutin, apakah jadwalnya sesuai ya? Yang dimaksud jadwal sesuai di sini adalah harus ada jarak, jangan terlalu Dekat. panjang dan jangan terlalu pendek. Begitu. Nah, apabila memang sakit perut bila mengkonsumsi susu coklat, apakah ini memang hanya kebenaran atau sebelumnya dia tidak mau makan? Itu kan bisa, oh sebelumnya ternyata dia nggak mau makan. Makanya dikasih jarak susu makannya gitu terlalu maksudnya. jauh. Langsung diganti susu. Apapun jenis susunya saya rasa bisa menimbulkan muntah atau bisa menimbulkan nyeri perut karena jadwal yang tidak sesuai. Kalau dalam kasus yang pernah dokter temui, apakah memang ada anak-anak yang rentan memiliki gangguan pencernaan pada saat mengkonsumsi susu, khususnya susu coklat? Iya, baik. Kalau untuk risiko gangguan pencernaan akibat itu disebut adalah susu berbahan dasar protein susu sapi ya Mas ya. Itu salah satunya ada faktor risiko alergi. Nah, manifestasi alergi ini salah satunya yang paling sering adalah gangguan pencernaan. Bisa dia tidak bisa BAB, kemudian dia mengeluh mungkin nyeri perut, kemudian mengeluh sering sendawa, bahkan sampai mencret. Gitu. Nah, mungkin apabila ini memang salah satu manifestasinya harus saya lihat lagi apakah memang keluarga tersebut punya resiko untuk terjadinya atopi atau alergi. Oke, tapi itu untuk segala jenis susu berarti ya, tidak spesifik susu coklat saja begitu ya dok? Tidak, tetapi susu yang berbahan dasar protein susu sapi. Oke. Karena ada beberapa jenis untuk susu keperluan medis khusus. Yang tidak berbahan dasar susu sapi ya? Protein susu sapi. Protein susu sapi. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dok. Ini dari @yasermuh. Anak saya perempuan berusia 6 tahun, ia demam sudah seminggu. Sudah berobat juga, namun belum juga sembuh. Nah anehnya kalau siang suhu tubuh anak saya biasa-biasa saja dok atau normal. Kalau malam baru anak saya ini mulai demam. Apakah anak saya ini memiliki gejala penyakit tipes dok? Atau anak saya terkena DBD? Mohon penjelasannya. Baik. Kalau dilihat dari tipikal demamnya, kalau hanya tinggi pada malam hari, mungkin lebih mengarah kepada infeksi tifoid. Ya, kalau tipikal demamnya infeksi DBD atau kita sebut adalah infeksi virus dengue ya Mas ya, itu biasanya demamnya tipikalnya terus-menerus hanya turun apabila mengkonsumsi obat penurun panas. Siang pun panas begitu ya? Ya, siang, pagi, malam itu panas. Kemudian yang harus ditanyakan lagi adalah berapa suhunya. Jangan kita bilang panas hanya bersifat subjektif karena kita juga harus bersifat objektif dengan melakukan pengukuran suhu. Berapa suhu yang harus diperhatikan nih dok? Disebut demam apabila suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Oke. Gitu. Kalau memang di bawah 37,5 derajat Celcius tapi hanya sensasi perabaan tangan ya mungkin saya anggap itu masih subjektif ya Mas ya. Jadi benar-benar harus pada suhu tertentu begitu ya. Nah, yang bisa dilakukan apa dok? Sarannya karena sudah seminggu nih demamnya. Ya, kalau sudah seminggu demam, saran saya berobat karena kita
harus melakukan satu, saya sebagai dokter spesialis anak apabila menghadapi pasien yang sudah demam seminggu tentunya saya harus minta datanya. Demamnya tipikal seperti apa, sudah berapa hari, kemudian selanjutnya saya lakukan pemeriksaan fisik. Biasanya kalau tifoid itu mengarah ada nyeri di daerah perut. Bisa juga dia sukar buang air besar. Bisa juga dia merasa lidahnya pahit. Kalau memang dia sudah bisa mengeluh, kemudian akan saya lakukan konfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium. Oke, baru bisa terkonfirmasi apakah benar tifus itu ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Leha Jule. Anak saya berumur 4 tahun, saya menemukan benjolan kecil di punggung lengan anak saya yang sebelah kiri. Nah, saya tanya ke dia apakah sakit, jawabnya tidak. Kira-kira benjolan apa ini dok dan apakah berbahaya? Baik, benjolan di sini kalau di atas punggung tangan itu bisa dua mas. Benjolannya di atas kulit apa di bawah kulit? Ya, tentunya kalau saya sebutkan tadi di bawah kulit bisa merupakan suatu tumor jinak misalnya. Belum tentu ya mas, karena harus saya lakukan pemeriksaan fisik. Tetapi apabila benjolannya sifatnya di atas kulit, itu bisa merupakan sebuah wujud kelainan kulit. Misalnya, apakah sebelumnya ada riwayat dia digigit serangga, sebelumnya dia sempat terkena suatu zat tertentu sehingga menimbulkan kulitnya bentol-bentol, bahasa awam. Iritasi kulit lah gitu ya. Ya, warnanya seperti apa, bila diraba nyeri atau tidak. Semakin hari semakin bertambah besar apa tidak, ada tambahan sensasi gatal atau tidak. Gitu. Kalau di luar kulit apa penanganan pertama dan kalau berada di dalam kulit? Kalau di kulit itu yang terbanyak adalah salah satunya dermatitis atopi, ya. Karena misalnya pajanan terhadap suatu zat. Contohnya dia menggunakan suatu lotion atau pelembab tetapi tidak cocok. Kedua, misalnya dia sekarang kan banyak hand sanitizer berbagai macam merek ya. Mungkin dia terlalu lama memakai hand sanitizer, kulitnya kering, bisa. Gitu. Jadi memang faktornya lebih ke apakah ada pajanan zat yang bersifat iritatif mungkin yang sehingga menimbulkan sensasi rasa gatal atau rasa mungkin bentol ya. Oke. Harus diingat juga apa yang menyebabkannya begitu, kira-kira begitu ya dok ya? Ya. Oke. Dokter Sandi kita tahan dulu, kita akan jeda sebentar dan nanti kami akan mulai menerima penelpon. Jadi bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada dokter anak, dokter Sandi, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 021 5366 0500 dan kami akan terima telepon Anda usai jeda berikut ini.